Pengertian bunyi bahasa. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu phone, yang berarti bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena dua benda atau lebih bergeseran atau berbenturan. B. Syarat terjadinya bunyi bahasa. Menurut Muklis, syarat terjadinya bunyi bahasa ada 3, yaitu 1. Adanya udara yang mengalir dari paru-paru dan dihembuskan keluar melalui tenggorokan dan keluar melalui hidung atau mulut. 2. Proses bekerjanya pita suara yang diikuti dengan proses artikulasi atau proses hambatan oleh alat-alat bicara dalam rongga mulut, tenggorokan, dan kerongkongan. 3. Proses hambatan oleh alat-alat bicara dalam mulut dan hidung. C. Proses terjadinya bunyi bahasa. Proses terjadinya bunyi bahasa terbagi atas 4 macam, yakni 1. Proses keluarnya bunyi dari paru-paru. Yang kedua, proses fonasi, yaitu lewatnya bunyi dalam tenggorokan. Yang ketiga, proses artikulasi, yakni proses terbentuknya bunyi oleh artikulator. Dan yang terakhir adalah proses oral nasal, yaitu proses keluarnya bunyi melalui mulut atau hidung. Pengertian konsonan. Konsonan adalah bunyi atau ujaran bahasa yang terjadi karena ada udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan. Konsonan disebut juga dengan huruf mati. Sedangkan menurut Barhar, konsonan adalah bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Jenis konsonan berdasarkan titik artikulasi. Yang pertama yaitu konsonan bilabial. Konsonan bilabial terjadi karena adanya pertemuan dua belah bibir yang sama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Contoh bunyi yang dihasilkan yaitu P, B, M, dan W. Yang kedua yaitu konsonan labiodental. Konsonan labiodental terjadi karena adanya pertemuan antara gigi atas sebagai artikulator dan bibir bawah sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu F dan V. Yang ketiga yaitu konsonan apicoalveolar. Konsonan apicoalveolar dihasilkan oleh ujung lidah dan gusi. Contoh bunyi yang dihasilkan yaitu T dan D. Yang keempat yaitu konsonan apicodental. Konsonan apicodental dihasilkan oleh ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah sekitar gigi sebagai titik artikulasi. 5. Konsonan apikopalatal dihasilkan oleh bagian ujung lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras atau palatum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan yaitu D. 6. Konsonan laminopalatal dihasilkan oleh daun lidah dan langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan yaitu A. 7. Konsonan mediopalatal dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras. Bunyi yang dihasilkan yaitu C, J. 8. Konsonan velar atau dorsovelar dihasilkan oleh belakang lidah, dorsum sebagai artikulator dan langit-langit lembut, velum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X, dan N. Konsonan glotal atau hamzah dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Udara sama sekali dihalangi. Bunyi yang dihasilkan ialah konsonan laringal. Dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang dihasilkan digeserkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Konsonan ovular dihasilkan oleh pangkal lidah dan anak tekak. Bunyi yang dihasilkan adalah R atau Q. C. Bunyi konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama ada bunyi letupan, menghambat arus udara sama sekali di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba. Sesudahnya alat-alat bicara di tempat artikulasi tersebut dilepaskan kembali. Yang kedua, bunyi kontinuan adalah semua bunyi yang bukan letupan. Ketiga, bunyi sengau atau nasal, menutup arus udara keluar melalui rongga mulut tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Yang keempat, bunyi sampingan atau lateral, menghalangi arus udara sehingga keluar melalui sebelah atau ke kedua sisi lidah. Bunyi panduan atau afrikat menghambat arus udara di salah satu tempat artikulasi di mana juga bunyi letupan diartikulasikan lalu dilepaskan secara frikatif. Bunyi geseran atau frikatif dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar arus udara terhambat.
Bunyi gelar atau geletar atau trilis mengartikulasikan ujung lidah pada lengkung kaki gigi serta melepaskannya dan segera lagi mengartikulasikannya dan seterusnya. Bunyi kembar atau geminal atau geminates memperpanjangkan kalau bunyi itu sesuai kontinuan atau dengan perpanjang waktu implosi dan eksplosi dalam hal bunyi letupan. T. Jenis konsonan berdasarkan bergetar tidaknya pita suara. 1. Konsonan bersuara terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran turut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah M, B, V, N, D, R, J, G, dan R. 2. Konsonan tak bersuara terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, T, J, G, F, S, X, H, R, W, dan Y. Ejaan konsonan berdasarkan saluran atau rongga yang dilalui udara. 1. Konsonan oral terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K, B, D, J, G, F, X, H, R, L, W, dan Y. Yang kedua, konsonan nasal, yaitu konsonan yang terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan ialah M, N.